Jauh di bawah sana ada laboratorium yang sangat rahasia. Para ilmuwan sedang berupaya membuat lubang hitam. Rupanya, eksperimen mereka akhirnya berhasil. Objek itu melayang-layang di atas meja. Tapi, sesaat kemudian, hanya dalam sepersekian detik, langsung menelan meja itu bulat-bulat. Waduh! Setelah melahap meja, lubang hitam itu terus saja membesar. Prosesnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mikroskop dan tabung percobaan terus berterbangan, lalu memasuki ruang hampa yang gelap. Seketika, semua objek di ruang itu dilumatnya tanpa sisa. Semakin banyak objek yang ditelan, akan semakin besar ukurannya, sehingga objek lain yang lebih besar juga akan tertarik ke dalamnya. Di permukaan bumi, manusia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Orang-orang yang sedang jogging seketika berhenti saat melihat bola hitam raksasa terus membesar di kejauhan. Banyak rumah tercabut dari fondasinya. Mobil-mobil juga berterbangan di angkasa, tersedot menuju lubang hitam. Hanya dalam hitungan menit, lubang hitam itu mampu menyelubungi seluruh planet kita, lalu terus membesar hingga bisa menelan bulan dan planet Mars. Bobotnya juga terus melonjak hingga melebihi objek lain di tata surya kita. Semua planet mulai mengelilinginya sebelum dilahap si monster raksasa. Matahari pun musnah. Kok suram gini ya? Tapi tenang, skenario di kehidupan nyata nggak akan begitu kok. Para ilmuwan kemungkinan memang sudah bisa membuat lubang hitam, tapi prosesnya tidak semengerikan tadi. Para ilmuwan melakukan proyek pembuatan lubang hitam di Jenewa menggunakan alat yang disebut Large Hadron Collider. Sebetulnya, alat ini bisa membuat sejumlah partikel bergerak pada kecepatan tinggi hingga saling bertumbukan. Kemudian, banyak energi akan terlepas dan berbagai efek menarik akan bermunculan. Para ilmuwan meyakini energi yang dilepaskan oleh tumbukan ini kemungkinan bisa menciptakan lubang hitam. Sebagian orang juga ada yang khawatir dengan efek yang ditimbulkan, sehingga melarang konstruksi Large Hadron Collider. Tapi, kalaupun lubang hitam bisa dibuat, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan membahayakan. Lubang hitam menghasilkan banyak energi, lalu melepaskannya. Ya, kira-kira sepanas tungku perapian lah. Jadi, lubang hitam akan memudar saat mulai kehabisan bahan bakar. Kalaupun eksperimennya berhasil, lubang hitam yang tercipta akan segera terbakar, lalu lenyap dalam sepersekian miliar detik. Dan sekalipun ukurannya mikroskopis, pertumbuhannya akan sangat lambat, sehingga tidak akan membawa banyak perubahan. Toh kalau bisa bertahan cukup lama, sehingga mampu menyerap partikel kecil di sekitarnya, lubang hitam sekecil ini akan perlu waktu sekitar 0,5 triliun tahun agar bobotnya bertambah 450 gram. Sebetulnya, lubang hitam punya manfaat juga. Kalau ukurannya sebesar Gunung Everest, energi yang dihasilkan akan bisa mencukupi kebutuhan energi kita. Lubang hitam juga sangat padat. Objek sebesar Gunung Everest ini cuma perlu ruang yang super kecil. Tapi, para ilmuwan belum bisa membuat yang sebesar aslinya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang seberat ratusan ribu kalinya matahari kita. Para ilmuwan baru saja mendeteksi lubang hitam yang sedang menelan objek lain. Lubang hitam yang sedang merobek bintang raksasa menjadi salah satu fenomena yang paling memukau di alam semesta kita. Bobotnya sangat berat, sifatnya juga destruktif. Karena itulah, lubang hitam menjadi objek yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebetulnya, warnanya tidak benar-benar hitam. Ukurannya saja yang sangat masif, sehingga cahaya tidak bisa lolos dari tarikannya. Jadi, wujudnya memang tidak kasat mata. Para ilmuwan cuma bisa mendeteksinya dengan peralatan khusus. Kebanyakan lubang hitam berasal dari bintang yang hampir mati. Nah, bintang yang masih produktif bisa diibaratkan seperti tungku raksasa yang membakar hidrogen, lalu melepaskan banyak energi. Energi yang dihasilkan matahari kita di setiap detiknya lebih banyak dari energi yang dihasilkan manusia. Energi inilah yang kemudian sampai ke bumi dalam wujud panas. Lalu, terciptalah kehidupan di planet kita karena panas tersebut. Ekspansi ini cuma bisa dihentikan oleh gravitasi, gaya yang akan menarik objek menuju benda yang berat. Kebanyakan orang memahami gravitasi sebagai gaya yang membuat kita tetap menapak di tanah.
sehingga kita tidak akan melayang-layang menuju ruang angkasa. Gaya gravitasi antar bintang sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya runtuh. Jadi, pada bintang yang masih produktif, gaya gravitasinya akan tertarik ke dalam, lalu energi yang dilepaskan akan mengembangkannya seperti balon. Seringnya kedua gaya ini saling menghambat. Tapi saat bintang kehabisan bahan bakar, gaya dorongnya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mencegahnya dari keruntuhan. Sebagian bintang jumbo menghasilkan banyak energi, sehingga perlahan-lahan memulai menjadi raksasa merah. Saat bintang ini kehabisan bahan bakar, suhunya akan turun, sehingga gravitasi akan mendorongnya ke dalam ruang sempit. Ilmuwan menggunakan matahari kita untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Berat matahari kita sama dengan 1 massa matahari. Kalau bintang ringan seperti matahari kita runtuh, perubahannya tidak terlalu kentara kok. Jadi tenang saja, oke? Jangan terlalu khawatir kalau nanti kamu akan ditelan lubang hitam. Tapi lain lagi ceritanya kalau yang runtuh adalah raksasa merah seberat 10 massa matahari. Efeknya tentu akan jauh lebih besar. Kalau sampai runtuh, bintang seperti ini akan meledak sebagai supernova. Cahayanya akan menyinari seluruh galaksi. Bintang masif yang bisa melahirkan supernova terkadang berubah menjadi lubang hitam. Karena sangat berat, gravitasinya mendorong dan memadatkan sampai runtuh menjadi lubang hitam, hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kita tahu lah ya, bagian dalam lubang hitam sangatlah misterius dan ganjil. Ukurannya sangat masif, sehingga bisa membelokkan waktu. 1 detik di dekat piringan hitamnya saja bisa setara dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di bumi kita, tergantung ukurannya. Pada tahun 2019 lalu, para ilmuwan mendeteksi lubang hitam sedang menelan bintang yang ukurannya sebesar matahari kita. Meskipun luasnya 1,4 juta kilometer, bintang itu benar-benar terjebak di medan gravitasinya. Keduanya saling mengorbit, lalu perlahan saling mendekat. Dan akhirnya, bintang itu musnah ditelan lubang hitam yang tak kasat mata itu. Terkadang, lubang hitam juga memancarkan energi ke ruang angkasa. Setelah lubang hitam menghancurkan bintang, plasma panas akan melesat keluar dengan kecepatan 10.000 km per detik. Sekitar setengah massa bintang itu ditelan, lalu sisanya dilepaskan menuju angkasa luar. Dan uniknya, raksasa yang rakus ini juga menelan lubang hitam lain saat ukurannya cukup besar. Baru-baru ini ada 2 lubang hitam yang masing-masing berbobot 85 massa matahari dan 66 massa matahari, saling bertabrakan. Saat mulai bertabrakan, lubang hitam besar akan selalu menelan lubang hitam kecil, sehingga masanya terus bertambah. Kemudian terbentuklah lubang hitam baru sebesar 142 massa matahari. Ukuran lubang hitam segitu masih terbilang sangat kecil loh. Objek ini akan terus menelan semua benda yang ada di sekitarnya hingga ukurannya menjadi supermasif dan sangat membahayakan. Seisi galaksi Bima Sakti kita berputar mengelilingi salah satu medan gravitasinya. Monster ini berbobot sekitar 4 juta massa matahari atau lebih dari 1 triliun kalinya planet kita. Itu saja belum termasuk yang paling besar. Menurut teori, lubang hitam juga bisa terbentuk tanpa ledakan dahsyat. Awan-awan gas besar yang bobotnya ratusan ribu massa matahari bisa menyusut oleh gaya gravitasinya. Terbentuklah bintang. Objek ini sudah sangat berat sehingga akan terus memadat menjadi lubang hitam tanpa melahirkan supernova. Lubang hitam supermasif memang jauh dan sulit diamati, sehingga belum bisa dijelaskan secara pasti. Belum banyak yang kita ketahui mengenai lubang hitam, sehingga banyak sekali spekulasi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah berteori mengenai cara memanfaatkan lubang hitam. Lubang hitam bisa membelokkan waktu, jadi kita bisa menjelajah ke masa depan dengan teknologi yang tepat. Kalau pesawat luar angkasa yang cukup canggih bisa dibuat, masalahnya akan bisa teratasi. Maka, perlu diputuskan. Mereka mau menjelajahi lubang hitam sampai mananya. Beberapa menit atau jam yang mereka lalui di sana akan setara dengan bertahun-tahun di bumi kita. Mereka bisa berumur ribuan tahun tanpa menua secara fisik. Wah, luar biasa ya.
Masa objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut.
Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun bahkan cahaya sekalipun yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang massanya miliaran kali massa matahari.
Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika 2 atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari, dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi. Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya.
Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya. Ada hal keren yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Lubang hitam Schrödinger. Yap, objek paling seram di semesta kita ternyata lebih mengerikan. Sekarang kita tahu objek-objek ini juga bisa berwujud banyak sekaligus. Tapi apa artinya itu? Yuk kita cari tahu. Lubang hitam atau black hole adalah raksasa misterius di alam semesta. Kadang rasanya makin kita pelajari, makin sedikit yang kita ketahui. Kita menemukannya belum lama ini, di abad ke-20. Dan sejak saat itu, kita terus mencari berbagai lubang hitam di seluruh alam semesta kita. Ukurannya pun berbeda-beda, dari yang seukuran kota kecil sampai ukuran yang tak terbayangkan dan mengerikan. Tapi fitur paling pentingnya mungkin adalah masanya yang besar. Dan disinilah penelitian baru-baru ini berfokus. Para ilmuwan menemukan bahwa lubang hitam punya properti kuantum yang sangat tak biasa. Ternyata, tiap-tiap lubang hitam itu bisa berukuran besar dan kecil, ringan dan berat, hidup ataupun mati. Waduh, kalau yang masalah hidup, semoga nggak ada lubang hitam yang hidup beneran ya. Tapi poin utama dari penemuan ini adalah bahwa tiap lubang hitam bisa aja ada dalam banyak wujud sekaligus. Kedengarannya aneh ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kemampuan untuk bisa menjadi apa saja di waktu yang sama bukanlah konsep baru dalam dunia sains. Ahli fisika menyebutnya superposition, atau simpelnya,
keadaan yang tidak pasti. Ahli fisika kuantum pertama kali menemukan hal ini dalam partikel kuantum kecil. Mereka menyadari sesuatu yang aneh sekali, yakni selama kita nggak mengawasi suatu partikel, partikel itu bisa berwujud banyak sekaligus. Dan kalau kita mulai berinteraksi dengan partikel itu, misalnya aja melihatnya, mengukurnya, atau ngelakuin apa aja menyangkut partikel itu, barulah si partikel itu memutuskan wujudnya seperti apa. Begini contohnya, bayangin kamu punya bola di dalam kotak. Kamu nggak tahu gimana wujudnya. Intinya selama masih di dalam kotak, bola itu bisa punya semua warna sekaligus. Waktu kamu keluarin dari kotak, barulah bola itu memilih satu warna. Semua ini terjadi saat itu juga, jadi kamu nggak nyadar. Bagimu, bola itu warna biru aja. Lumayan serem gak sih? Hal ini memunculkan banyak pertanyaan. Contohnya, gimana partikel-partikel itu bisa tahu kalau kita lagi melihatnya? Gimana partikel-partikel itu bisa memutuskan untuk jadi wujud seperti apa? Dan seperti apa dunia kita sebenarnya kalau kita cuma melihat apa yang diperlihatkan kepada kita? Tentu penemuan ini bikin gonjang-ganjing komunitas sains. Gak heran sih, memang kedengarannya nggak biasa. Inilah yang juga dipikirkan seorang fisikawan, Erwin Schrödinger, di awal abad ke-20. Gagasan mengenai teori kuantum terasa seperti khayalan baginya. Makanya dia memutuskan untuk menantangnya. Dia mengadakan sebuah eksperimen yang kita semua tahu. Kamu pun mungkin pernah dengar. Bahkan kalau kamu tipe yang gak tertarik sama sains. Yap, eksperimen kucing Schrödinger yang terkenal itu. Jadi, apa tujuan eksperimen ini? Pertama-tama, kita punya kotak dan seekor kucing. Di dalam kotak ada sebuah wadah berisi gas beracun dan sebuah mekanisme khusus. Setiap jam ada 50% kemungkinan mekanisme ini akan membuka wadah gas tadi atau mungkin juga enggak. Kalau wadah terbuka, gas beracun akan keluar dan si kucing yang malang akan mati. Tapi kalau wadah tetap tertutup, si kucing akan tetap sehat dan happy. Tenang, ini cuma eksperimen hipotetis kok. Gak ada kucing yang dikorbanin. Tapi bayangin aja, kita udah masukin kucing ke dalam kotak dan kita tunggu sampai 1 jam. Nah, sekarang waktunya ngecek hasilnya. Disinilah kita mulai masuk ke bagian paling menariknya. Kira-kira kalau di dunia kita yang biasanya, hasil akhirnya bakalan gimana menurutmu? Dalam 1 jam, wadah gas tadi mungkin aja udah terbuka atau belum. Itulah saat-saat penentuan nasib si kucing. Setelah itu, kita cuma harus buka kotaknya untuk melihat hasilnya. Tapi di fisika kuantum, semuanya jauh lebih aneh. Menurut fisika kuantum, sampai kita membuka kotak, kucing di dalamnya bisa aja hidup sekaligus mati. Dengan kata lain, alam semesta sendiri nggak tahu si kucing ini harus digimanain. Seolah si kucing malang sedang berada di ambang 2 dunia di dalam kotak itu. Dan saat kamu membuka kotak, semesta akan memilih hasil eksperimen itu secara random. Jadi, buat apa kita ngelakuin semua itu ke si kucing? Awalnya, Erwin Schrödinger ingin menunjukkan betapa bodohnya teori ini. Tapi, dia malah nggak sengaja membuktikan bahwa fisika kuantum itu benar. Situasinya lumayan lucu sih. Kayak, hahaha, ahli-ahli fisika kuantum ini nggak paham apa yang mereka omongin. Menurut logika mereka, kucing di kotak ini bisa hidup sekaligus mati. Tunggu. Ya, benar juga sih. Schrödinger mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1933, meski bukan karena penemuan ini. Dan tahun 2022, 3 ilmuwan lain mendapatkan penghargaan Nobel juga karena penemuan baru di bidang ini. Mereka adalah Alain Aspect, John F. Clauser, dan Anton Zeilinger. Mereka menerima Nobel karena eksperimen yang melibatkan wujud kuantum yang rumit. Artinya apa? Ya, kayaknya sekarang kita harus cari penjelasan dari semacam sihir mekanika kuantum. Sayangnya, peradaban manusia belum berkembang sedemikian baik untuk bisa menguji teori-teori ini. Yap, belum. Tapi kita udah punya banyak perkiraan. Contohnya aja, teori semesta paralel adalah salah satu usaha untuk menjelaskan fenomena ini. Ingat bola di dalam kotak tadi? Pada dasarnya, menurut teori multisemesta, realita itu jumlahnya tak terbatas.
Jadi, waktu kamu nggak tahu seperti apa wujud bola, bola itu ada dalam keadaan antar dimensi yang nggak pasti. Tapi, waktu kamu buka kotak dan melihat bola itu, kamu berpindah ke realita random. Misalnya, realita bahwa bola itu biru. Kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi tetap menarik. Oke, tapi kenapa kita butuh semua info ini sekarang? Apa hubungannya sama penemuan baru-baru ini? Jadi kan ilmuwan-ilmuwan tadi berpikir, kalau partikel yang kecil aja berperilaku seperti itu, gimana dengan objek angkasa yang besar-besar di luar sana? Maka mereka memutuskan untuk mengarahkan penelitian mereka ke luar angkasa, bukan lagi di ranah mikro. Fisikawan teoretis berkebangsaan Amerika dan Israel, Jacob Bekenstein, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa lubang hitam mungkin punya sifat aneh yang sama. Tapi teori ini masih harus diuji. Penelitiannya sendiri bertujuan untuk menemukan hubungan antara partikel kuantum dan lubang hitam. Para peneliti membuat struktur komputer tempat mereka memposisikan partikel kuantum simulasi tepat di pinggir lubang hitam raksasa simulasi. Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa, lubang hitam juga bisa berwujud banyak dalam satu waktu. Misalnya, lubang hitam bisa aja luar biasa besar atau nggak sama sekali. Dan tiap gerbang luar angkasa misterius ini juga bisa punya masa berbeda-beda dalam waktu yang sama. Pemodelan ini menunjukkan bahwa masa superposisi ini kenyataannya berada dalam frekuensi atau rasio tertentu, seperti yang diprediksi Bekenstein. Kata fisikawan Magdalena Zeich, mengacu ke penelitian itu. Maksud dari semua itu belum benar-benar jelas. Dan penelitian itu sendiri juga belum membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja semesta kita atau apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Kita cuma baru menyadari satu hal, segala hal di sekeliling kita ini jauh lebih rumit dan fantastis daripada yang kita bayangkan. Siapa tahu, mungkin lubang hitam adalah portal antara semesta-semesta paralel. Kita nggak bisa juga membantah hal ini sekarang. Dengan kata lain, alam semesta telah menunjukkan sekali lagi bahwa dirinya jauh lebih aneh, lebih misterius, dan lebih menarik daripada yang bisa kita bayangkan. Mari berharap di masa depan kita akan bisa memahami setidaknya setitik aja apa yang terjadi di dalamnya.